Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, hari ini Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021 miladiah, bertepatan dengan 20 Zulkaidah 1442 Hijriah. Dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, saya ingin membagi tazkirah mengenai kemah, istana, dan kamar di surga. Jadi ma'asyiral muslimin, ujung dari kehidupan kita ini di dunia yang sementara ini disebutkan kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu, kehidupan dunia adalah tipu daya semata, kehidupan dunia adalah sandiwara belaka. Jadi kenapa disebut sandiwara? Karena kita hanya berperan di sini sesuai dengan surat Tabarak yang artinya bahwa hidup dan kehidupan diberikan kepada manusia, hidup dan mati hanya untuk menguji di bumi ini siapa yang paling baik amalnya, untuk dibalasi Allah kelak di surga dengan surga sebanyak 100 tingkat. Siapa yang paling bagus daripada dia punya amal kebajikan, apa dia punya kehidupan di bumi ketika dia hidup, maka dia tidak akan menyesal dan dia akan kembali kepada Allah dengan panggilan yang sempurna. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dia tidak akan berkata kepada dirinya ketika berada di pelataran kiamat, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya hidupku ini dulu di dunia aku isi dengan kebaikan. Itu adalah ungkapan penyesalan orang-orang yang baru memahami, percaya bahwa hari kemudian itu dibalas dengan apa yang telah dilakukan di bumi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mari kita simak penjelasan Allah Tabarak dalam Al-Quran tentang apa yang telah Dia janjikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinil ladzina attaqau rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatu tajri min tahtiyal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu mi'ad. Itu yang artinya tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbinya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi di atasnya, dibangun pula tempat-tempat yang tinggi di bawahnya, mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya dan Allah tidak akan memungkiri janjinya. Az-Zumar ayat 20, ma'asyiral muslimin. Di ayat lain disebutkan dalam surah Saba ayat 37, wahum fil gurufatin aminun, dan mereka akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Jadi ma'asyiral muslimin, penggambaran Allah tentang istana itu adalah mempunyai tempat-tempat yang tinggi. Kemudian disebutkan dalam surah As-Sab, wa yudkhilkum jannatun tajri min tahtiyal anhar wa masakina thayyibatan fi jannatin adnin zalikal fawzul azim. Dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau masuk di surga Aden berarti itu satu keuntungan yang besar, kata Allah. Di dalam surah Al-Furqan disebutkan yang artinya, Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Jadi nanti di surga diberikan istana-istana. Kemudian bagaimana dengan rumah atau kaimah? Disebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 72, hurung ma'asuratun fil khiyan
bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah. Jadi ini boleh keribala disimpan dalam rumah. Rumah dalam pengertian tidak sama dengan rumah di bumi. Rumah di surga besar-besar karena dia adalah kerajaan yang besar. Jadi namanya rumah tapi tidak sama dengan rumah yang ada di bumi, karena rumah di surga itu terbuat dari emas merah, emas kuning, permata yakut, permata marjan, dan juga dari mutiara. Ibnu Katsir berkata mengenai firman Allah tentang kamar-kamar surga, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbinya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Jadi itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang hal itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis, di dalam surga ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luarnya dan luarnya terlihat dari di dalamnya. Seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa itu? Ya Rasulullah, beliau menjawab, untuk orang yang baik perkataannya, orang yang memberikan makan, dan orang yang salat pada waktu malam saat manusia sedang tidur. Jadi ini secara khusus diberikan penekanan untuk orang-orang yang baik perkataannya. Jadi makanya lisan itu menurut Imam Al-Ghazali sangat berbahaya. Dia ada 20 cabang fitnah dari lidah. Maka jagalah lidah kita karena untuk orang yang baik perkataannya. Jadi kita mengucapkan sesuatu itu harus selalu dengan hikmah, selalu penuh dengan budi pekerti, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kemaafan, serta dengan penuh cinta kepada sesama manusia dan juga bahkan kepada makhluk yang lain. Hal ini ditegaskan oleh Allah bahwa melalui Rasulnya bahwa untuk orang yang baik perkataannya, untuk orang yang memberikan makan. Jadi orang yang mensedekahkan makanan ini juga penting sekali, karena mensedekahkan makanan itu orang yang memakannya itu merasa kenyang. Makanan itu akan menjadi darah, tulang, daging, dan rambut, dan akan menyebabkan orang itu hidup. Maka orang yang memberikan makan, dia telah memberikan kehidupan kepada sesama hamba, sehingga dia dimuliakan oleh Allah dengan diberikan seperti yang disebutkan di sini, kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar, dan kalau kita di dalam terlihat keluar. Jadi ini dari mutiara, ma'asyiral muslimin, kamarnya dari mutiara. Dan orang yang salat pada waktu malam ketika manusia sementara tertidur. Jadi ada 3 bagian penekanan dalam hadis ini yang mendapatkan kamar-kamar mutiara. Orang yang baik perkataannya, sekali lagi, orang yang memberi makan, dan orang yang bangun salat malam ketika orang tidur. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Albani di dalam Sahih wa Daiful Jami'ul Sahih, itu disebutkan penghuni surga yang saling melihat kamar di dalamnya seperti kalian saling melihat bintang di ufuk langit. Jadi orang saling melihat begitu. Lalu hadis lain disebutkan, seandainya kalian tetap seperti ketika bersamaku dalam keadaan apapun, malaikat akan berjabat tangan dengan kalian dengan tangan-tangan mereka dan menziarahi kalian di rumah-rumah kalian. Seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah akan mendatangkan kaum yang melakukan dosa supaya Dia mengampuni mereka. Kami berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang surga, bagaimana bangunannya. Jadi ini hadis bersambung. Beliau bersabda, batu batanya dari emas dan perak,
dan campurannya semennya dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara dan yakut, tanahnya dari zafaran. Barang siapa yang memasukinya akan bersenang-senang, tidak akan susah, kekal, tidak akan mati, pakaiannya tidak akan usang, dan usia mudanya tidak akan punah. 3 kelompok yang doa mereka tidak pernah tertolak: imam yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan orang yang teraniaya. Doanya di bawah awan, lalu dibukakan pintu-pintu langit, dan Rabbi Tabarak wa Ta'ala berfirman, demi kehormatanku, aku akan menolongmu walau tertunda. Itu penjelasan hadis riwayat Imam Ahmad, dihasankan oleh Albani di dalam Sahihut Tarhib wa Tarhib. Tarhib itu kitabnya ma'asyiral muslimin. Kemudian Ali meriwayatkan hadis Rasulullah, di dalam surga ada kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luarnya dan bagian luarnya terlihat dari dalamnya, yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memberi makan, orang yang lembut perkataannya, orang yang selalu berpuasa, dan orang yang salat pada waktu malam saat manusia sedang tidur. Jadi ditambah lagi ini ma'asyiral muslimin, orang yang selalu berpuasa. Jadi orang berpuasa itu dapat kamar mutiara juga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan At-Tirmizi di dalam Sahih Al-Jami As-Sahih. Itu kitabnya. Jadi ini ada 3 imam yang meriwayatkan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Fathul Bari, kemah dari surga yang menjulang tinggi ke langit sepanjang 30 mil. Jadi tingginya 30 kilo. Di setiap pojoknya ada satu keluarga bagi orang mukmin, tidak terlihat oleh orang lain. Abu Abdus Samad dan Al-Haritsah meriwayatkan dari Abu Imran 60 mil. Jadi ada ikhtilaf mengenai tingginya. Ada yang mengatakan 30 mil, tapi Abdus Samad dan Al-Haritsah mengatakan 60 mil tingginya. Yang manapun yang jelas tinggi. Kalau enggak 30 mil ya 60 mil. Kemudian disebutkan dalam Abdullah bin Qais meriwayatkan, orang yang beriman di surga diberi kemah yang terbuat dari mutiara yang tinggi, menjulang, panjangnya 60 mil, dan di sana ia memiliki keluarga-keluarga yang ia gilir dan mereka tidak saling melihat. Jadi ini jawaban pertanyaan orang-orang yang mengatakan kepada kami, apakah wanita-wanita itu tidak cemburu satu sama lain? Nah, ini telah dijawab oleh Allah melalui Rasulnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa wanita-wanita surga itu tidak saling melihat. Jadi mereka tidak saling melihat. Itu Sahih Muslim, hadisnya nomor 2838. Jadi itu penjelasan tentang orang-orang surga yang laki-laki dengan istri-istrinya. Mereka itu para istri tidak saling melihat, ma'asyiral muslimin, sehingga dapat dikatakan ya mereka tidak saling cemburu karena tidak saling melihat. Begitu penjelasan Allah tentang keadaan wanita-wanita surga yang masuk ke surga. Jadi tidak saling melihat. Kita sambung nanti. Ini sudah 14 menit. Kita akan sambung nanti supaya tidak bosan. Jangan lupa like and share and subscribe channel daripada Samiun Ahmad yang khusus membicarakan masalah surga dan kehidupan setelah mati.
Karena itulah sebenarnya daripada tujuan kita hidup di bumi. Adapun di bumi ini hanya sementara saja, hanya sebentar saja. Jadi janganlah kau cinta dunia ini berlebihan, tetapi cukup sekedarnya saja. Barang siapa yang pernah di atas bumi, dia akan kembali masuk ke dalam bumi, dikubur, karena nanti di hari kemudian akan dibangkitkan kembali menghadap Allah Tabarak. Mari kita tutup dengan kalimat yang indah dalam surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.